Ani Ibni Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallah wa miftahud dunya asy-syaba'u wa miftahul akhirati al-ju'. Makalah atau perkataan yang ke-53, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah adanya rasa takut kepada Allah. Oh betul nian tuh. Kalau sudah bahasa khauf itu menancap di dalam hati kita, rasa takut gitu kepada Allah Ta'ala, kita pasti menjadi hamba yang beradab. Dengan adanya rasa takut itu, seluruh perintah Allah pasti dikerjakan, seluruh larangan Allah pasti jauhi. Kenapa? Karena kita takut. Kalau itu tidak kita lakukan, kita akan berhadapan dengan kemurkaan Allah, yang ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan siksa Allah. Nah, karena rasa kuat takut, contoh mudah itu, kita nih jadi pegawai. Kita jadi pegawai misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini, bukan pegawai negeri maksud saya. Kayak mohon maaf lahir batin ya, seperti kita kerja di toko lah misalnya, ya, bos. Kita punya bos, orangnya itu tegas, tidak ada boleh telat, berarti harus disiplin. Aturan-aturannya begini. Kalau tidak kita dipecat, ya, atau jelas disariki lah dulu. Nah, tahu kondisi bos macam itu, kita pasti akan berhati-hati kan. Kita akan takut jangan sampai ada perintah bos yang tidak digawi, jangan sampai ada larangan bos yang terterjang. Kenapa? Takut risiko tadi, hukumannya. Nah, itu begitulah hati seseorang yang sudah terisi rasa khauf kepada Allah Ta'ala, tapi jujur khaufnya itu benar-benar takut gitu. Nah, kalau udah hatinya seperti itu, bagaimana mungkin hati orang yang takut itu berani meninggalkan perintah Allah? Begitu juga bagaimana mungkin orang yang berani menerjang larangannya. Nah, tanyakan kepada saudara kita Aulia. Beliau kan polis, berani tidak melanggar aturan? Pasti tidak berani beliau, karena bos tegas, ya. Nah, jadi tentu akan ngikut kepada aturan. Begitulah semestinya adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini biasa rasa takut itu timbul karena kita tahu efek buruknya atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, risiko yang akan kita hadapi jika kita melanggar aturannya. Semakin kita tahu hukuman itu, semakin kita akan menjadi hati-hati. Kira-kira seperti itu, ya. Dan untuk sementara ini kan kita hukuman Allah kan masih sifatnya mendengar, belum merasakan secara langsung. Nah, disinilah butuh keimanan kita untuk mengiyakan, ya, memantapkan posisi hukuman tersebut. Nah, untuk sementara ini kan hukuman apapun masih cerita, dikubur begini-begini. Sementara kan kita kan belum ada satupun yang pernah masuk kubur. Nah, itu di hari kiamat akan masuk neraka dengan siksaan begini-begini. Nah, ini sifatnya kan masih mendengar, belum merasakan. Nah, disitulah butuh keimanan itu tadi. Kita yakin tak dengan sedemikian itu ancaman-ancaman di kubur ataupun di hari kiamat dengan siksa neraka itu. Nah, disitulah keimanan itu nanti dia akan membuktikannya. Semakin dia kuat keimanan seseorang, walaupun dia tidak pernah merasakan, dia pasti yakin akan kebenaran adanya itu. An-naru hakun, ya, neraka itu hak dengan sebenar-benarnya. Nah, tinggal sekali lagi keimanan kita. Kemudian kuncinya dunia adalah kenyang, makan, minum, dan sebagainya. Ya, dunia itu kan incarannya itu cuma, ya, yang dicari di dunia itu macam mana caranya supaya makan bisa nyaman, kenyang, minum, kalau mau ditambahi lagi mungkin pakaian, ya, atau apapun lah yang menjadi bahagian dunia itu. Nah, kemudian kalau akhirat kuncinya adalah
sedangkan kuncinya akhirat adalah lapar, itu maksudnya berpuasa. Nah, jadi kalau mau kenyang nanti di akhirat, di dunia ini kita disuruh berlapar-lapar, ya, berlapar-lapar. Dengan berlapar-lapar itu nafsu menjadi terkendali. Nafsu kalau terkendali, maka aktivitas ibadah akan banyak bisa digawi. Makanya kan ayat puasa ujungnya la'allakum tattaqun, betul kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa kita berpuasa? Ujung-ujungnya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, di akhirat jelas kita akan nyaman hidup. Nah, itu modalnya berarti berlapar-lapar. Karena kalau berkenyang-kenyang, biasanya bawaannya kan kulir. Ya, orang yang berkenyang-kenyang bawaannya kulir ibadah. Akhirnya ibadahnya sedikit, bahkan malah bisa tertinggal sama sekali. Nah, kalau tertinggal sama sekali berarti kan resikonya tadi adalah di akhirat bakal kebeteruan gitu istilahnya. Keterangan kunci dunia maksudnya sesuatu yang bisa membuka segala urusan dunia dan menutup urusan akhirat atau ibadah. Itu tadi disebutkan kenyang makan segala macam itu efeknya nanti bisa menutup pintu akhirat karena keasikan di dunia itu tadi. Kunci akhirat adalah sesuatu yang dapat membuka, mendorong seseorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah seperti mengurangi makan dan minum atau gemar berpuasa. Mengurangi makan dan minum maksudnya gemar berpuasa. Seperti tadilah tuh runtutannya. Nah, habis makalah yang ke-53. Kemudian beliau melanjutkan lagi makalah ke-54. Qila al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khalwatu wa ra'su maliha at-taqwa wa ribhuha al-jannatu. Dikatakan bahwa ibadah itu bagaikan pabrik. Adapun tokonya, tempat pemasarannya maksudnya adalah berkhalwat, menyendiri itu ya. Ini kalau ulama-ulama saya amati, kalau sudah di atas umur 60 tahun itu memang tidak lebih banyak lagi mau berkumpul ya. Kalau masih kurang segitu, itu biasa memang banyak bermasyarakat. Bahkan kalau di dalam kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Abu Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid itu rata-rata penduduk Madinah di situ disebutkan itu kalau umur 40 tahun sudah bahasanya itu sudah pengen meluruskan jalur hidup. Kalau sebelum 40 nih masih ada lah bahasa kita tuh senang-senangnya, happy-happynya, nongkrong-nongkrongnya. Tapi kalau sudah 40, nah mulai dah. Apalagi nak dibenahi nih, sembahyang yang biasa bolong-bolong, nggak boleh lagi. Ada bolong-bolong. Jamaah yang kurang, macam mana jamaah sudah terjaga. Dosa-dosa dahulu yang mungkin banyak tertinggal, macam mana penyelesaiannya nih, taubatnya lah istilahnya. Sudah mulai nak dikodok-kodok, baik itu sholat ataupun puasa, ya. Kemudian apalagi misalnya, pokoknya sudah tinggal bebenah aja tuh. Kalau sudah umur 40, karena sudah cukup dikasih batasan udzur tadi itu. Nah, kira-kira tuh seperti itu gambarannya. Tinggal itu tadi saya katakan khalwat tuh beliau tuh lebih asik untuk berdua-duaan aja dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sudah jatuh cinta tuh paling nyamannya hidup tuh bukan berkumpul ramai-ramai sama orang. Justru kalau bisa orang nih pergian semuanya. Ya lalu kemana beliau? Amin. Mana? Sini, tidak apa-apa di sini. Tak apa, sini aja. Geser. Sini. Geser. Nah, jadi khalwat itu seakan-akan tuh sudah kayak pengen menyamankan hubungan dengan Allah aja lagi. Kalau kelas-kelas kita ini payah nak berkhalwat kalau masih muda begini, karena masih terlalu asik, ya, dengan aktivitas keduniaan. Masih ada bahasanya itu masih memperhatikan macam mana orang memandang kita, masih sibuk memperhatikan pandangan orang, nah istilahnya begitu. Jadi kalau sudah khalwat sudah tidak peduli lagi, ya. Bahkan dengan keluarga pun
bisa sudah macam tidak peduli lagi, saking asiknya udah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain diserahkan bulat-bulat kerja kepada Allah Ta'ala, nak macam mana ya. Nah kemudian makanya kan coba amatilah kehidupan para kekasih-kekasih Allah tuh, ada ruang khalwatnya biasa, ruang menyendiri yang kalau sudah masuk tuh kadang-kadang entah bisa berbulan-bulan tidak keluar-keluar. Wah itu Masya Allah ya, hendaknya kita pun akan sedemikian itu di hujung-hujung umur kita, kalau sudah dirasa tuha begitu. Dan modalnya adalah takwa modalnya. Sedangkan keuntungannya adalah surga. Nah semua ini tadi yang kita dapatkan, ujung-ujungnya kita akan bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Yang diincar itu sebenarnya bukan semata-mata surganya, tetapi keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu ada di dalam surga.